Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Unjuk rasa ribuan massa di gedung DPRD Lampung diwarnai dengan perusakan pagar kawat berduri yang dipasang polisi. Tabrakan beruntun 3 mobil di Lampung Utara menyebabkan seorang pengemudi truk kritis. Seorang pasien asal Pulau di Tanggamus diangkut dengan perahu menuju rumah sakit. Keamanan. Beberapa pemuka agama datang lebih dulu ke lokasi unjuk rasa di depan gedung DPRD Lampung pada Senin pagi. Mereka menggelar doa di hadapan polisi untuk sama-sama menjaga unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Agar pihak kepolisian maupun massa yang akan menggelar aksi dapat sama-sama menghadirkan rasa kasih sayang, baik itu dari pihak aparat maupun warga. Jadi ketakutan akan kerusuhan yang akan terjadi bisa diminimalisir sedemikian rupa supaya kelihatan Lampung ini di antara kota-kota yang lainnya terlihat damai, kondusif dan tertib. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat tiba di depan gedung DPRD. Mereka membawa spanduk dan replika keranda mayat sebagai simbol tuntutan mereka. Pada awal masa datang, strategi pengamanan massa dari Polda Lampung dengan menerapkan barisan polisi wanita atau polwan di barisan paling depan. Polisi berupaya mengamankan massa dengan mengedepankan sikap humanis. Pengamanan diubah diperketat saat massa mulai berhadap-hadapan dengan polisi. Pasukan polwan ditarik dan pengamanan diganti dengan pemasangan kawat berduri. Hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, unjuk rasa berlangsung tertib. Petugas mengimbau massa tidak anarkistis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unjuk rasa ribuan massa di depan gedung DPRD Lampung sempat berhenti saat waktu sholat zuhur. Seorang polisi mengumandangkan azan di tengah kerumunan massa dengan alat pengeras suara di mobil taktis Dalmas. Setelah azan zuhur usai, unjuk rasa kembali digelar dan sempat memanas. Massa merusak pagar kawat berduri di gerbang gedung DPRD. Para pendemo akhirnya berhasil menerobos barikade polisi dan masuk gedung DPRD. Aksi massa di dalam gedung DPRD tidak berlangsung lama setelah polisi dan tentara menyanggupi memediasi menghadirkan Gubernur Lampung di lokasi unjuk rasa. Suasana yang sempat memanas akhirnya mereda. Massa ditemui Gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Berkomunikasi, berdialog dengan mahasiswa luar biasa. Hari ini kami melihat gelora semangat mahasiswa anak-anak muda di Provinsi Lampung luar biasa. Mereka bersatu, mereka berkumpul. Bukan hanya mahasiswa juga, tadi kita lihat ada dari teman-teman ojol, dari buruh, dari pengajian gitu, menyuarakan hati nurani mereka, semangat mereka. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Unjuk rasa ribuan pendemo di gedung DPRD Lampung berlangsung tertib. Massa membubarkan diri setelah ditemui Gubernur.
Pada unjuk rasanya tersebut, massa membawa 10 poin tuntutan, yakni 1. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. 2. Memotong tunjangan anggota DPRD dan pejabat sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Menolak rancangan Kitab Undang-Undang Pidana atau RKUHP karena akan merugikan rakyat. Menuntut negara tidak menindas rakyat dengan pajak. Presiden memecat menteri-menteri yang problematik. Presiden mengurangi porsi jatah ketua partai dalam jabatan penting eksekutif dan legislatif. Penggantian Kapolri. Mengadili penabrak pengemudi ojek daring Alvan Kurniawan. Meningkatkan kualitas gaji dosen dan guru. Menolak efisiensi sektor pendidikan dan kesehatan karena keduanya jadi hak rakyat yang fundamental. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain di Bandar Lampung, unjuk rasa oleh massa gabungan dari mahasiswa dan masyarakat juga digelar di Metro pada Senin pagi. Massa berunjuk rasa di halaman Mapolres dan gedung DPRD Metro. Unjuk rasa dikawal polisi dan tentara. Dalam orasinya, massa membawa 3 poin tuntutan, yakni pembebasan para pendemo di daerah lain yang ditangkap polisi, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, dan negara tidak membebani rakyat dengan pajak. Di sini kita, jika kita bedah subnya, kita memiliki 11 tuntutan, tapi secara garis besar kita punya 3. Yaitu yang pertama, menindak tegas para pelaku dan memberikan keadilan bagi korban yang sudah terjadi di beberapa hari lalu dan membebaskan para demonstran yang tertangkap. Yang kedua yaitu adalah mendesak DPRD Kota Metro untuk memberikan rekomendasi kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RU Perampasan Aset. Mungkin permintaan maaf itu hal yang wajar dan itu hal yang perlu memang dilakukan. Tapi memang kita perlu mendesak dan kita memang perlu memberikan shock terapi. Tapi kita tetap dengan garis perjuangan aksi damai. Metro dalam keadaan kondusif, semuanya terayomi dengan baik. Kita duduk bersama dan kita menerima tuntutan dari mahasiswa, aliansi mahasiswa. Alhamdulillah di sini tidak terjadi. Mudah-mudahan di tempat-tempat lain tidak terjadi karena secara kinerja Polri dan TNI tentunya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Mudah-mudahan kesepakatan tadi mereka teman-teman yang melaksanakan pendapat di muka umum kondusif tanpa ada asupan dari provokator yang kita tidak inginkan, semuanya berjalan dengan baik. Hingga akhir unjuk rasa berlangsung tertib. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyuarakan aspirasinya di hadapan para pejabat, Polres, TNI, dan DPRD Metro. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Ratusan toko di Pasar Bambu Kuning, Pasar Tengah, dan sejumlah SPBU di sepanjang jalan yang dilewati pengunjuk rasa menuju gedung DPRD Lampung tutup imbas digelarnya unjuk rasa besar-besaran pada Senin siang. Para pedagang memilih tidak berjualan sementara akibat takut terkena dampak unjuk rasa jika terjadi kerusuhan seperti di daerah lain. Perekonomian di pasar lumpuh, hanya pedagang makanan dengan gerobak saja yang terlihat masih berjualan, namun itu juga sepi pembeli. Selain pedagang makanan, para petugas juru parkir juga terkena imbas kehilangan penghasilan sebab tidak ada warga yang datang ke pasar. Pengaruh besar. Bisa cerita seperti apa dampaknya? Pembeli kurang nih, Bambu Kuning tutup. Tahu penyebabnya apa, Bang? Gara-gara demo itu DPR itu. Mau ada demo, jadi tutup. Tutup. Sebelumnya Abang tahu penyebab apa? Maksudnya ada informasi dari pihak pengelola? Nggak ada. Untuk tutup ini nggak ada? Nggak ada. Jadi dagang aja? Ya dagang aja. Tapi udah kebikin pagi tadi, udah bikin aja. Menurun berapa persen, Bang? Ya 80%. 80%. Nah, apa harapannya, Bang, sebagai pedagang dan juga warga? Ya, jangan tulang lagi kayak gini lah, keadaan gini nih, yang tulang lagi gitu. Damai-damai aja gitu. Ya ini keadaan ini sepi, ya kan pengunjung nggak ada, orang toko
pada nggak ke pasar. Pengaruh banget. Jadi nggak ada yang bisa diparkirin tuh. Walau alam, kalau sampai sore. Ini tahu bang penyebabnya apa? Tutup ini? Ya karena demo ini lah. Diduga ada demo ini jadi Ya. takut ya. Demo. Nah harapan nih bang sebagai warga seperti apa bang? Harapan ya Baik-baik aja. baik-baik aja lah. Jangan sampai ada keributan, anarkis, apalagi segala penjarahan gitu kan. Warga dan para pedagang di Bandar Lampung berterima kasih kepada para pendemo yang menggelar unjuk rasa secara tertib dan damai. Kekhawatiran unjuk rasa anarkistis tidak terjadi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.